untuk mengurai polemik rencana investasi PT Daire Prima Mineral di Desa Lokotan, Kecamatan Parongil, Kabupaten Dairi, Gajah Toba News berusaha untuk melakukan investigasi ke lapangan dengan melakukan cek and recheck. Saat ini kita berada di lokasi rencana pembangunan TSF, Tailing Storage Facility, untuk tempat pencucian hasil-hasil tambang. Di tempat ini beberapa waktu lalu ada sekelompok masyarakat yang merasa terganggu dan juga mengklaim bahwa hak-hak mereka belum dipenuhi oleh pihak perusahaan. Kami akan mencoba menelusuri untuk semua pembaca Gajah Toba. Nah, itu mari kita simak liputan adalah selanjutnya. panitia pembebasan tanah DPM pada tahun 2006-2007. Oh, panitia pembebasan DPM tahun 2007. Betul, beliau karyawan DPM. Ya. Termasuk beliaulah yang menunjuk lokasi TSF di lokasi yang sekarang itu. Oke. Kalau tiba-tiba dia protes sekarang, itu kan aneh, Pak. Betul, dia yang menunjuk kok dulu kan gitu. Betul. Nah, sebenarnya memang penunjukan lokasi TSF di situ juga itu dulu ada konflik kepentingan antara, kalau saya melihat ya, antara karyawan DPR kala itu. Iya. Jadi beberapa orang itu justru rumahnya dan banyak tanahnya di sekitar situ gitu. Ya, supaya dapat ganti rugi, kira-kira kayak gini ya. Oh, iya. ya, oke. Nah, termasuk Pak Japen Sialoho itu. Nah, beliau itu termasuk panitianya dan karyawan DPR yang menunjuk lokasinya di situ. Nah, tapi ini Pak Japen Sialoho tidak lagi karyawan, Pak ya? Tidak. Kapan Pak berakhir dia? Saya nggak tahu beliau pensiun umur berapa waktu itu ya. Pokoknya pensiun ya, intinya dia pensiun ya Pak ya, bukan Pak. Bukan diakhiri kontrak atau kerjanya ya, karena pensiun Pak ya. Saya kurang tahu Pak, mungkin karena umur, mungkin karena yang PHK dulu itu kan ketika, tapi yang mem-PHK beliau jelas bukan yang dari di era kami, tapi di eranya Herald Australia. Oh iya. Sebenarnya kan orang di PHK tidak dirampas haknya, tapi dikasih pesangon kan Pak. Betul. Biar bisa nanti kita uraikan itu Pak. Iya. Nah, artinya beliau kan seharusnya bukan beliau termasuk orang yang menunjuk lokasi itu menjadi lokasi calon DSF. Ya, kalau beliau mengerti bahwa ada risiko pada saat itu dibangun. Iya. Sebenarnya kan Pak, kalau dibilang Bipro, Bomas dan lain sebagainya itu bekerja di situ, itu kan karena dia belum masuk ke lokasi dasarnya, itu masih di jalannya. Iya. Nah, kalau alat itu di dalam udah dikerja, jalan itu kan nggak dilewatin lagi Pak setiap hari, gitu kan? Iya. Nah, mereka sudah masuk di area kerjanya. Nah, ini kan persoalannya ada kalau menurut saya satu kelompok aja. Hanya dia aja yang menolak. Si Japen Sialoho ini. Iya, karena ada rumah orang lain yang jauh lebih dekat daripada dia, nggak protes. Iya. Gitu. Namanya Kilap Buang Manalu, itu lebih dekat lagi. Oh, Kilap Buang Manalu lebih dekat lagi ya? Lebih dekat lagi. TSF ya, dibanding rumahnya si Japen Sialoho. Ke jalan yang dia blokade, Pak. Oh, ke jalan yang diblokade. Oke. Kalau ke TSF-nya sih sama-sama, jarak antara Japen yang sama kurang lebih sama. Oke, tapi ke jalan yang dipakai yang dia blokade itu kan dia bilang gara-gara jalan itu gara-gara operasi itu jalan yang dilalui itu mengakibatkan getaran dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, itu satu saya lihat kenapa beliau sebagai tim tidak komit gitu. Iya. Nah, yang kedua, Pak Japen Sialoho ini kepingin rumahnya yang sekarang itu, yang di alasan dia terlalu dekat dengan jalan itu, direlokasi. Dibeli Pak. Dia minta itu dibeli. Nah, persoalannya adalah saya melihat ada titik
itikat kurang baik gitu. Iya. Seharusnya kalau ada niat seharusnya Pak, kalau ada niat dia untuk menjual dari awal, seharusnya dia tidak membangun tanah yang kosong itu menjadi bangunan rumah tambah banyak. Nah ini dia bangun terus Pak. Iya. Jadi kan kok aneh gitu. Ada orang tanahnya kepingin dia jual, tapi malah dia bangun terus. Berarti kan ganti ruginya bukan hanya tanah Pak, jadi menjadi Bangunan. ganti rugi tanah dan bangunan. Ada muncul kesan itu. Kok semua orang tahu itu. Mohon maaf Pak, kalau karena citranya agak kurang baik Pak. Oke. Karena banyak posisi Pak. Nah, karena tanah-tanah yang dia dapat di situ juga banyak hasil-hasil dari orang yang berhutang kan. Istrinya tuh buka warung. Iya. Nah, orang ambil telur, ambil garam, ambil kecap hari ini terus nggak bayar, akhirnya tanahnya yang diambil. Iya. Banyak kasus-kasus itu. Nah, termasuk tanah di Celko yang kami beli kira-kira tahun lalu. Itu saya sendiri yang tanda tangan transaksinya dengan saya. Berapa M Pak? Yang Dia ngakunya tadinya 1,3 hektar. 1,3 hektar itu harga per meter 65.000 atau sekitar 60 sampai 70.000 kurang lebih. Iya. Nah, tapi setelah kami ukur ternyata cuma 4.000-an. 4.000-an. Makanya waktu itu saya kecewa sama beliau, Pak. Ini kalau waktu itu kan saya udah terlanjur ke CDP, saya bilang, wah Pak, kalau kayak begini nggak bisa kita sepakat di harga semula. Maksudnya kan 1,3 hektar dikali 60.000 misalnya. Iya. Itu kan 700 jutaan gitu, 700-800 juta. Ya saya nggak bisa dong bayar 700-800 juta untuk cuma 4.000 meter, jauh bedanya. Kecuali saya bilang Bapak dari 1,3 ternyata diukur 1,2, itu boleh lah. Iya. Kan, oh ada selisih sedikit atau 1,1, oke, kita bilang itu silap pada saat Segi miring lah, apa? Iya. Nah, tapi ini wow, setengahnya aja nggak ada gitu. Jadi saya bilang ini batal perjanjiannya, oke. Karena kami udah terlanjur sepakat di harga 800 jutaan kalau nggak salah. Iya. 800 juta, saya lupa, sekitar itu. Akhirnya dibayar Pak kala itu ya, yang 4.000. 4.000-nya tetap beliau bilang ya udah deh Pak, bayar aja tetap diukur, dibagi dulu per meter nanti dikali 4.000-an itu aja. Ya udah kita bayarlah itu. Gitu ya. Nah ternyata uang pembayaran itu dia pakai buat bangun rumahnya sekarang, tanahnya sekarang yang dia mau jual ke DPR. Nah jadi sebenarnya blokade ini sebenarnya ujung-ujungnya adalah kami terganggu begini. Ya udah relokasi aja kami jual karena kami aja beli aja tanah kami, rumah kami itu beli aja karena kami terganggu. Nah persoalannya adalah kalau itu terganggu, itu kan hanya melalui akses jalan masuk alat saja. Nanti kalau alatnya sudah di dalam, ya kan udah nggak terganggu lagi. Yang kedua, kalau misalnya dia ada niat jual, kenapa dia malah membangun? Yang ketiga, dia adalah panitia pembangunan penunjukan pembangunan tanah waktu itu. Artinya 2007 tadi Pak ya? Iya, 2006-2007. Nah, jadi saya melihat ada motif lain dari blokade yang dia bilang ayamnya dan kita bertelur lah, apalah gitu. Nah, jadi itu yang saya lihat motif itu sebenarnya melatar belakangi itu semua. Nah, komunikasi dengan Pak Japen sebenarnya nggak ada masalah. Saya pernah ke rumah beliau dan waktu itu setelah kami bayar yang 4.000 itu beliau kan ngundang ke rumahnya, Pak mainlah ke rumah gini. Oh iya gitu. Nah, terus saya datang ke rumahnya. Pas di rumahnya beliau menyampaikan juga, Pak coba di taksir rumah saya. Untuk apa Pak? Saya bilang ya kami mau jual, yang mau beli siapa? Saya bilang gitu, ya DPM lah. Loh nggak ada rencana Pak, saya bilang begitu. Nggak ada rencana untuk beli rumah ini, saya bilang gitu. Iya, ini kan dekat Pak dengan, ini kan kena TSF sih.
Saya bilang, enggak Pak, enggak bengkel kan di dalam sana. Saya bilang begitu. Nggak ada di pinggir sini. Saya bilang begitu kan. Iya, tapi ini kan terlalu dekat katanya. Nanti kami terganggu. Saya bilang, terganggunya kan belum Pak. Saya bilang begitu. Dan kami juga nanti kalau menurut kami Bapak terganggu ya baru kami bebaskan gitu. Tapi sekarang ini saya bilang belum ada rencana. Itu kira-kira tahun lalu. Terus Iya, beliau ya. bilang, iya. Nah, terus beliau bilang, ya udah coba ditaksir. Saya bilang, Pak, kalau yang menaksir harga bangunan itu yang cocoknya tangannya. Kabupaten itu ada di tangan ya, biar dia mereka yang menaksir, jangan saya. Kalau saya subjektif. Saya bilang, iya. Nah, ya Bapak kira-kira lah, dia bilang. Saya bilang, Pak, kalau ongkos bangunan saya tahu lah dengan kualitas. Saya peganglah temboknya kan dari triplek dan kayu. Saya bilang, jadi rumahnya tuh ada rumah batu, tapi rumah yang sebagian yang dibikin baru itu semi permanen. Iya. Nah, saya bilang, Pak, kalau ini harus dihitung materialnya. Gitu. Jadi nggak sama rumah batu, rumah ini dengan terus yang lantainya keramik sama lantainya biasa atau bahkan tanah itu harus dibedain gitu. Nggak bisa dihitung per meter sama gitu. Terus saya tanya-tanya, emang Bapak kalau Bapak mau jual berapa bangunannya? Terus dia bilang, Bapak kira-kira aja harga bangunannya. Kalau tanahnya saya tanya, kalau tanahnya 3 juta lah Pak semeter. Terus saya agak senyum-senyum, saya bilang, Pak, itu harga 3 juta itu harga itu. Iya, ini harga. Saya bilang, Bapak juga harus masuk akal lah, ngasih harganya mau 3 juta di sini. Itu harga di Jakarta, di Bekasi, oke lah. Saya bilang begitu. Nah, terus karena dia bilang ya kita nego lah Pak. Katanya Pak Japin itu dan istrinya. Saya bilang, Pak, Bu, mohon maaf lah, saya kan kesini kan diundang, ya kan. Saya nggak tahu diundang dalam rangka apa. Tapi kalau ternyata diundang untuk urusan begini, saya sudah katakan di awal tidak ada agenda DPN membeli rumah dan tanah ibu ini. Tapi kalau yang sudah kita bayar, sudah selesai gitu. Jangan lagi kita bicara ini. Saya pikir Bapak sama Ibu mau bicara yang lain gitu. Jadi kalau kita bicara rumah ini, apalagi dengan harga yang kayak gitu, enggak. Nah, Bapak tadi udah buka 3 juta. Terus saya disuruh nawar. Ya bukanya udah segitu. Gimana saya mau nawarnya gitu. Jadi, dan gak ada rencana. Ya, mau lah. Ada yang keluar ini. Nah, karena belum nggak ada, ya udah saya balik aja deh kalau kayak gitu. Saya gitu ya, maaf. Ternyata saya diundang ke situ untuk dia mau menawarkan rumahnya. Jadi itulah kurang lebih sedikit motif di belakang ini ya Pak ya? Motifnya, jadi itu Pak, itu yang kurang pas menurut saya. Terus yang kedua, Iya. ada persoalan lain, dia bilang dia merasa punya tanah di dalam. Ya kan? Di lokasi TSS, dia bilang ada tanah. Kenapa dia baru mengaku punya tanah itu sekarang? Satu, kan pembebasan TSS dilakukan kemarin-kemarin nih. Apa maksud dia mengaku punya tanah saat kami merasa tanah itu sudah berbanding? Nah, apakah tanah dia tumbang tindih dengan tanah yang lain? Atau apa? Seharusnya kalau memang tidak tumbang tindih, seharusnya dari dulu pada saat sosialisasi dia mengaku dia punya tanah Pak, bukan muncul belakangan, gitu, ya kan? Oke. Yang kedua, kalau dia mengaku sekarang, berarti bisa jadi tumbang tindih dengan tanah yang sudah kami bebaskan. Nah, kalau tumbang tindih berarti ya kita selesaikan sengketa dengan yang kita terbayar. Oke. Untuk sebagian tanah warga yang sudah dibayar, mereka kan di situ memberi keterangan bahwa benar ini adalah tanah saya dan saya bertanggung jawab terhadap, kan begitu. Kebenaran ada orang lain. Ya silahkan kita selesaikan di pengadilan gitu. Jangan menutup blokade begini kan gitu. Iya, kan di pengadilan kita bawa ke ranah hukum. Apakah tanah dia dicaplok oleh orang yang sudah terlanjur menjual ke DPN atau apa? Gitu. Nah, jadi ini saya melihat ada yang
agenda yang beliau sembunyikan gitu, nggak jujur juga. Jadi Seharusnya ngomong aja, oh kami mau jual. Nah ternyata Pak, setelah video itu muncul, iya, kan dimediasi oleh besannya sendiri, besannya Pak Sialoh Japen, itu namanya, ya itu marga angkat orang jalan, oke. itu besannya. Nah beliau minta tolong untuk besannya mediasi. Nah besannya turun ke Parongil, Iya, ke lokasi ya. hadirlah mediasi di kantor kecamatan. Nah kalau Bapak nonton video yang ada marga angkat kepala apa sebagai juru bicara rapat mediasi, itu ada camat, ada kapolsek, ada BPN, ada Iya ya. PHU, ada siapa di situ. Nah termasuk beliau itu. Ya, ya. Itu kan si besannya ini, Ya. mertua dari anaknya ini bicara bahwa nggak ada lagi masalah ke depan. Dan di situ, di rapat itu beliau menyatakan bahwa udah beli aja tanah kami di rapat mediasi, karena rapat mediasi itu yang tertutup Pak. Ya. Ternyata di forum tertutup itu beliau menyatakan udah beli aja tanah kami. Ditanyalah sama camat, berapa mau dijual ke DPR? 3.000 meter. Iya, berapa luasnya? 3.000 meter, ada bangunannya. Oke, mau dijual berapa ke DPR? 15 miliar katanya. 15 miliar untuk 3.000 meter. Terus Pak Camat agak ngeledek kelihatannya. Nggak kurang itu. Takutnya nanti kurang. Ituin sama Camat. Nah, terus beliau kan mengaku, Pak Camat juga bilang, itu kan yang rumah. Bagaimana dengan tanah yang katanya punya tanah 3 rantai di lokasi TSF itu? Nah, yang 1.200 itu, yang 3 rantai kami tawarkan 1 miliar yang di dalam. Nah, jadi ya tanah di dalam Pak, di lokasi TSF dia sendiri nggak bermasalah, dia mau jual 1 miliar untuk 1.000 meter, kan berarti tadi juga. Nah, menurut saya ada niat-niat dia seperti bahwa dia terakhir aja, kalau mau muncul pembebasan dia terakhir supaya dia bisa harga paling tinggi gitu. Padahal ya, terakhir itu bukan berarti kami enggak, emang kami nggak butuhkan itu rumah itu. Yang kedua kan gini Pak, tidak ada peraturan di Indonesia itu atau batas terakhir dari bendungan itu berapa meter, nggak ada. Ya. Emang kenapa kalau dia dekat dengan bendungan? Bendungan itu kan aman. Bila penting dibangun seperti yang di Kina itu Pak, jalannya, rumahnya jadi di tengah-tengah jalan tol. Nah, jadi yang tidak muncul di video itu. Iya. Nah, orang lihatnya yang di video aja, Pak Camat dilihat arogan, Kapolsek dilihat arogan, atau DP. Saya juga memang agak menyayangkan ya. Iya. Pihak Humas DPM yang bicara agak begitu gitu. Nah, saya bilang sama Bang Goli, saya bilang, oh memang teman-teman juga harus dipilih-pilih kira-kira siapa yang perlu turun di momen-momen seperti itu. Gitu. Betul Pak. Nah, kalau perlu nggak usah banyak ngomong lah, misalnya nggak bisa tahan emosi. Nah, itu Pak yang saya lihat di situ. Gitu. Jadi makanya Japen Sialoh pun selalu bilang sama orang, saya nggak mau ketemu sama Pak Ajin. Saya bilang, pembebasan lahan semua urusannya sama saya Pak. Kalau nggak mau ketemu sama saya, terus mau ketemu sama siapa? Nah, saya melihat dia buntu ketika ketemu saya, karena saya bilang, Pak, jangan ada yang dipaksa, jangan ada yang terpaksa dalam menjual tanah, jual asetnya. Kami katakan tanah Bapak atau rumah Bapak ini nggak kena. Jadi Bapak nggak perlu terpaksa menjual tanah atau rumah Bapak. Dan kami juga jangan dipaksa untuk membeli. Ya. Aman kok, rumah Bapak aman, nggak ada masalah. Oke.
Pak, oke, saya udah nangkap dari motifnya tadi. Tadi kan saya coba konfirmasi dengan sekretariat sekjennya DPC PDIP ya. Saya heran juga ya, kenapa Ya. agak keberatan kalau dibilang PDIP nya. Ya, PDI Perjuangan. ya, jadi Sama aja ya. betul. Jadi saya sampai saya kan agak sedikit Pak terbesit gitu kan. Kenapa sampai saya melakukan? Kenapa itu fraksi PDIP menyikapi masalah, ya kan? Padahal masalah yang terkait dengan padahal banyak masalah-masalah kemasyarakatan yang lebih penting lagi gitu kan. Jadi jawabannya seperti tadi. Jadi kalau saya lihat sih gini Pak, Iya, ya. ini kalau maksud saya gini, jangan motif-motif politik numpang di motif-motif lain gitu. Iya, ya. Ada kepentingan politik tapi dia menumpang di kepentingan yang lebih besar. Misalnya investasi atau pekerjaan PT DPM di situ itu kan bisa memperkerjakan orang banyak, bisa menangani pendidikan dan lain dampak ekonomi lain. Nah, jangan ada masalah konflik politik antara partai ini dengan partai itu terus dibawa-bawa ke sini. Itu kurang tepat menurut saya. Karena saya sih jangan misalnya karena beda partai, karena apa gitu kan. Nah, sementara ada kepentingan lain yang akhirnya dikorbankan gitu. Silakan aja masalah politik diselesaikan gitu kan. Ya, ya. Seperti yang dibilang Pak Juniman Busang di Komisi 2 DPR, ini adalah milik partai. Kan ya, siapapun pemiliknya. Kalau disebut pabriknya berarti kan ya. Coba di apa ya? Jadi akibat tulisan itu Pak, mereka kan protes ke saya. Anaknya apa semua protes. Saya bilang sama mereka, jadi mereka WA saya telepon. Saya bilang, Bang, yang dia protes, Bapak tahu dari mana Bapak saya pernah orang tua kami pernah kerja di DPM. Dia nggak pernah kerja di DPM katanya. Saya bilang, Bang, yang ngaku ke saya itu mertua Abang sendiri gitu ya. Di depan anaknya ya aku begitu. Saya dulu pernah di DPM, saya anggotanya Pak Karo-Karo. Pak Karo-Karo itu manajer pembebasan lahan dulu, saya bilang gitu. Ya, kalau ada orang bilang saya dulu di DPM, saya anggotanya Pak Karo-Karo, apa artinya? Saya bilang begitu. Dan itu diulangi lagi oleh istrinya pada saat saya ke rumahnya. Ya. Nah, jadi jangan sekarang tahu dibilang itu informasi salah ya. Kalau salah berarti orang tua Abang yang salah ngasih informasi ke saya juga. Ya. Nah, dia bilang orang mertua saya itu nggak pernah Pak di DPM. Memang dia pernah di kontraktornya DPM ya. Saya bilang kalau kontraktornya DPM ya sama lah Bang. Saya bilang begitu. Iya. Kan kontraktor DPM bekerja untuk DPM. Gitu. Tapi itu cuma sebentar ya, terserah. Saya bilang begitu. Ya, dan ternyata dia itu yang sebenarnya dia itu ini Pak, setelah saya cross check lagi, ya dia di tim validasi tanah. Tim validasi tanah ya? Iya. Yang untuk kita Jaten ya? Iya, yang dibentuk oleh camat kalau nggak salah. Kalau itu ya? Iya. Tapi dia sendiri ada yang anaknya bilang dia di pengukuran ya, di kontraktor pengukuran tanah gitu. Nah, ya hingga saya khawatir kalau Bapak misalnya bikin video dalam konteks itu Bapak berhadapan sama dia, sama Jaten. Masalah Pak, kita harus edukasi publik. Edukasi publik. Nah, dia sih juga ngancem saya kan tadi. Dia bilang, Pak, ini pencemaran nama baik. Oh, silakan aja, ada jalurnya kok Bang. Saya bilang, silakan aja. Saya bilang begitu, kalau nggak puas, ada jalurnya gitu. Iya Pak. Iya. Ada saksi, saya bilang ada saksi pada saat itu. Walaupun saksinya anaknya sendiri gitu kan, artinya sangat mungkin dia pungkiri.
Tapi saya tahu dari mana dia pernah bekerja dari DPM, kalau bukan dari dia. Orang teman-teman saya nggak pernah cerita kok. Iya, pernah tanya ke teman-teman saya, gitu. Tapi dari yang bersangkutan lah, yang mengaku, gitu. Saya bilang begitu. Nah, jadi kok artinya saya bilang begini sama anaknya. Apa niatnya bilang kepada saya ketika beliau mau menawarkan tanahnya untuk dibeli oleh DPM? Dia bilang saya juga orang DPM Pak. Dulu saya anggotanya Pak Karo-Karo. Artinya apa? Mau ngomong begitu? Tujuannya apa? Kan gitu. Betul Pak. Kalau itu tidak benar, apakah dengan kata lain mau mengatakan bahwa Pak kita kan sama-sama orang DPM, saya cuma bedanya saya udah nggak di DPM lagi, kan gitu. Tolonglah kita saling bantu sesama orang DPM, kan gitu. Apa maksudnya kalau itu tidak benar tapi mengaku? Nah, saya bilang jadi ya salah beliau sendiri, kenapa ngaku orang DPM kepada saya? Saya bilang gitu. Ya oke, kita memang di situ kami ngobrol bertiga Pak, saya, beliau sama anaknya. Nah kalau ini ke pengadilan, saya bilang sangat mungkin itu dipungkiri gitu, sangat mungkin. Tapi saat di rumah beliau, saya datang di rumah beliau, itu ngomong lagi berempat, saya, istrinya, beliau sendiri sama anaknya. Istrinya ngomong lagi, saya ini dulu pernah di DPM juga Pak, bantu Pak Karo-Karo. Ya, ulangi lagi, gitu. Artinya saya mengetahui itu dari mereka sendiri. Sekali lagi, walaupun itu ketika itu dibawa ke pengadilan, sangat mungkin mereka karena saya sendiri, mereka semua bisa memungkiri itu kan gitu. Siap. Saya bilang sama anaknya, saya dapat informasi dari beliau sendiri. Jadi ketika terus anaknya kan tadi anak mantunya ini sebenarnya, anak mantunya untungnya agak intelek beliau. Nah beliau bilang, Pak kenapa Bapak angkat masalah informasi itu ke media di saat mereka sebenarnya udah dingin? Saya bilang, Bang, itu kan wawancara itu kan dilakukan beberapa hari yang lalu di saat kasus itu masih hangat, gitu. Bahwa itu naiknya sekarang, itu persoalan lain, gitu. Iya. Saya bilang itu yang pertama. Yang kedua, saya bilang kasus dingin yang mana? Emang udah selesai masalahnya? Kan enggak, beliau masih blokade terus kok. Saya bilang begitu. Nah anaknya bilang tadi ke saya, saya yang bilang begini, Bang maksudnya apa beliau blokade gitu? Iya, kalau beliau pengen dibeli tanahnya, ya ngomonglah baik-baik. Nah terus dia bilang, kami nggak mau jual tanah Pak. Saya bilang, Bang ini simpang siur, Abang dapat info dari mana orang mertua Abang nggak mau jual tanah? Ya dari mertua saya sendiri. Nah jadi gini, saya bilang waktu setelah kan beliau datang ke kantor malam-malam berdua sama anaknya menemui saya, bilang menawarkan tanahnya 13.000 meter. Dia mengaku sebagai mantan orang DPM. Setelah besoknya kami ukur, ternyata luasnya 4.000 sekian. Karena luasnya 4.000 sekian, kami bayarlah yang 4.000 itu. Alternatifnya, saya bilang kepada beliau, kita batalkan aja, nggak usah ada transaksi jual beli. Nah, akhirnya beliau bilang, ya udah bayar aja yang ada Pak, yang 4.000 sekian. Ya udah kita bayar 4.000 sekian. Setelah kami bayar 4.000 sekian itu besok sorenya diukur pagi, terus sorenya kami bayar, sisanya yang 4.000 itu. Kemudian beliau malam-malam mengundang saya ke rumahnya, istrinya. Jadi katanya istrinya pengen ketemu. Masa transaksi jual beli sama suami sama anaknya sama istrinya nggak pernah ketemu, pengen ketemu. Ya karena ini diundang ke rumahnya, saya datang ke rumah beliau, saya bilang gitu. Nah di rumah beliau, saya diminta menaksir harga rumah beliau, saya bilang gitu di depan mantunya tadi, saya telepon gitu. Saya diminta menaksir, saya bilang tidak ada rencana beli. Beliau bilang, ya taksir aja dulu Pak. Loh, kalau nggak ada rencana beli untuk apa kami taksir Bu? Saya bilang begitu. Ya barangkali nanti Bapak butuhkan, ya Bapak taksir aja dulu sekarang. Saya bilang, ya nggak ada rencana, saya bilang gitu. Kalau nggak ada rencana ngapain saya taksir?
Karena saya khawatir setelah saya taksir dia tagih kan, lu bapak udah taksir udah kira-kira harganya masa bapak nggak tahu, ya kan repot. Nah saya bilang, sekarang gini aja bu, ibu kan yang mau jual, ibu aja sebut harganya, gitu. Nah di situ anaknya menyebut bahwa per meter 3 juta. Nah apa artinya saya bilang begitu? Dia mau jual waktu itu. Nah terus kemarin mediasi di kantor camat kan. Di kantor camat mediasi itu saya bilang kan orang tua abang sendiri, ini kan mantunya. Ya. Jadi Pak Japen itu mengundang besannya kan, anak dari orang tua dari anak yang tadi saya telepon ini kan. Ya. Saya bilang orang tua abang kan hadir sebagai media salah satu tim. Perwakilan dari keluarga, tim bicara dari keluarga lah. Nah saya bilang orang tua abang hadir, tanya orang tua abang di rapat mediasi itu beliau ditanya sama camat, jadi maunya apa sih, halo ini gini. Ibu itu sama Pak Japen bilang ya dibelilah karena kami sama rumah kami berapa 15 miliar. Terus sempat ditanya sama camat nggak kurang itu kan begitu. Artinya kepada saya dan kepada Pak Camat pada saat rapat mediasi itu ditawarkan. Nah, jadi saya bilang ada informasi yang berbeda disampaikan kepada kami, kepada anaknya atau mantunya, itu beda. Jadi saya bilang begini kepada mantunya tadi, ya saya bilang gini aja bang, kalau kayak gitu, kapan nanti saya ke Sidikalang, saya kabari, kita duduk sama-sama sama keluarga besar, silahkan, kita duduk sama-sama, kita bikin berita acara rapat lah, supaya besok ada yang bisa dipegang gitu. Saya bilang supaya ada yang bisa dipegang. Kalau memang mau jual berapa, kalau tidak mau ya nggak apa-apa, karena memang nggak ada agenda untuk beli tanah itu. Ya, dan yang paling menyedihkannya kan gini Pak, setelah 4.000 meternya ini kami bayar, kan uang itu dia pakai bangunan rumah di sekitar tanah ini. Mohon maaf, bangunannya pun rata-rata bangunan yang semi permanen kan. Jadi motifnya kelihatan gitu loh. Kita nggak menuduh ya, tapi kelihatan sekali motifnya. Orang-orang di sekitar situ juga, ini tadi barusan ada telepon dari orang situ, telepon saya, bang, ya. Itu kan dihentikan lagi pekerjaan. Nah ini kami pemuda jadi nggak bisa kerja ini kalau begini ceritanya. Ini apa kami ini aja bang? Saya bilang jangan bang, itu konflik horizontal, nggak bagus. Saya bilang begitu, nggak bagus. Abang sabar aja, gitu. Abang sabar aja. Dia mau jadi supplier pak, ada yang mau jadi pekerja kan gitu. Iya. Nah saya bilang jangan abang masuk dalam kondisi begini. Apa DPN yang dituduh nanti, saya bilang nggak bagus, begitu, nggak bagus. Pertama abang dituduh orang bayaran, yang kedua DPN dituduh menggunakan masyarakat yang memang punya kepentingan bekerja atau jadi supplier di situ untuk menyerang defensi Aloho. Nggak bagus, saya bilang gitu. Sudah sabar aja, saya bilang gitu. Sabar aja. Nah, dia pun bilang ke saya, tapi makin dia bangun itu rumahnya yang di belakang itu. Kalau dia mau jual rumahnya, kenapa dia bangun terus? Aneh itu pak, katanya. Ya, saya bilang ya gitulah. Ini, jadi orang-orang di sana udah menganggap ini orang mau jual rumah, tapi dia yang mau ngatur harga, terus dia paksa kita yang datang ke dia membujuk-bujuk dia kan. Ya, itu udah nggak benar menurut saya. Jadi Pak, dengan pemberitaan itu seperti tadi lah ya ceritanya ya, reaksi ya, ada reaksi ya. Iya, ada reaksi dan beliau, saya nggak tahu ya, dia berniat mengkonter membawa ini ke ranah hukum apa enggak, tapi intinya saya sudah mempersilahkan. Saya bilang silakan aja, saya nggak nantang, tapi kan ada jalurnya, silakan aja. Ya. Jadi satu lagi Pak Jul, iya Pak, diskusi kita yang kemarin Pak. Saat ini kita berada di lokasi rencana relokasi pembangunan gereja HKBP Sikem
Dusun Sopokomil, Desa Lokotan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi. Lokasi yang sudah dibebaskan ini berada di jalur air sungai, ya, dan informasinya bahwa saat rencana pengambilan lahan ini untuk rencana relokasi kurang melibatkan seluruh elemen jemaat gereja HKBP Sikem. Dan seperti kita lihat di belakang ini, ya, ini bekas lumpur luapan dari banjir bandang yang terjadi pada tahun Desember 2018 lalu. Dan ini aliran sungainya seperti kita lihat. Dan lokasi ini memang luasnya mencapai 2000-an meter. Secara luas is oke, tapi dari sisi lokasi, dari beberapa masukan-masukan masyarakat jemaat yang kami dapatkan di lokasi ini, karena berada di aliran sungai sehingga jemaat masih belum merasa puas dengan posisi letak lokasi relokasi gereja Sikem dimaksud. Kita bisa lihat di sini saat ini sudah ada semak, ya, dan gereja itu luasnya cukup lumayan, mencapai 2000-an meter. Kita bisa lihat, ya, situasi saat ini. Ya, diharapkan ya seperti apa nanti mekanisme, atau mungkin membenahi aluran sungainya dulu atau apa, kembali kepada rencana kerja perusahaan. Dari Dusun Sopokomil melaporkan untuk Indonesia.